Kirana lagi mengisi matematika yang sangat sulit. yang sangat sulit tidak? Ya. Kirana itu hobinya teriak-teriak, guys. Tuh. Iya, tidak. Dimatiin. Dia hobinya teriak-teriak. Kalau ngerjain matematika tuh sambil teriak gitu. Kalau nggak teriak nggak afdol kayaknya ya. Tuh kan, tuh kayak kesurupan gitu. Ayo. Dia suka dikepang. Dikepang siapa ini begini? Kirana. Ayo kerjain nih, uangnya ambil lah. Nggak dikerjain. Tuh, suaminya marah-marah, guys. Nomor 7 enggak? Apa? Nomor 7 enggak? Nomor 7 kerjain lah. 7 kerjain. Oh, lupa. Lupa? Nggak mau susah gimana, orang tadi bilangnya gampil, cetek gitu, gampang, gitu aja susah. Ya udahlah. Beneran nih nggak bisa nih. Ya udah, pulangnya makin lama, ntar pulangnya jam 6 tambahin lagi setengah jam. Hah? Nomor 7 jangan. Apa? 7 enggak usah pakai garis bilangan. Males aku. Pakai lah yang itu aja, Pak. Ya udah, kalau nggak mau ntar jam 6 pulangnya. Ya udah. Oke, pulangnya jam 6. Oke. Dilamain. Sebenarnya bisa nih, Kirana pinter, orang di shooting aja nih. Nih banyak gaya kalau di shooting, ya kan? Kan kalau di shooting banyak gaya kan? Ya kan? Ayo kerjain. Enggak mau, kabur. Ya udah. Ya udah. Sepuluh dikurangi 4, 6. Bentar, dari mana hobinya teriak-teriak? Kenapa sih suka teriak-teriak? Emang dari bayinya. Bawaan bayi gitu. Dari bayi, dari pas lahir gitu. Iya. Emang mamahnya dulunya makan apa sih? Kok Kirana suka teriak-teriak? Iya dong. Mamahnya dulu makan apa katanya? Jangan ditanya. Oh ya udah deh, nggak ditanya. 1, 2, 3. Gak bisa keluar, guys. Baru jam berapa? Ada awas keluar. Gak bisa keluar. Gak bisa keluar, guys. Jangan apa? Nggak bawa sepeda kan? Bawa. Enggak, mana sepedanya? Nggak ada. Di sana. Di siapa? Halo teman-teman, kali ini aku lagi nungguin Pak suami ya, belum pulang kerja. Sekarang udah jam setengah 10 lebih ya teman-teman, belum pulang. Jadi Pak suami masih di kantor dan aku masih nunggu dia gitu, takutnya dia nggak bawa kunci gitu ya, tapi kayaknya bawa sih ya teman-teman. Kalau aku kunci dari sini juga bisa masuk, cuman ya aku pengen nungguin aja gitu ya, mungkin bentar lagi kali dateng. Aslinya mata aku tuh udah ngantuk ya, udah pengen tidur aja gitu. Tadi kan habis ngeles gitu ya teman-teman, tadi tuh habis ngeles terus ngerjain kerjaan rumah gitu, meskipun kerjaan rumah belum selesai semua, habis masak lah gitu ya teman-teman. Ibu rumah tangga tuh sebenarnya kerjanya tuh banyak banget gitu ya, nggak sedikit gitu.
Tapi ya kita juga memaklumi yang kerja di luar gitu, di kantor apa dimanapun gitu, suami kita gitu ya teman-teman, pastinya dia juga capek gitu ya, di sana di luar sana cari rezeki gitu untuk keluarga ya teman-teman. Ya risikonya ya teman-teman, setiap pekerjaan itu pasti ada plus minus gitu ya. Kita harus bersyukur dengan yang sudah kita dapatkan, mau itu apapun pekerjaannya ya teman-teman, kita harus bersyukur karena yang kerjaannya bagus risikonya juga sama gitu ya, besar gitu, kerjaannya besar risikonya besar ya, seperti itulah ya teman-teman. Setiap pekerjaan pasti ada plus minusnya, tapi aku tidak apa-apa sih ya teman-teman, karena aku juga ditinggalin tiap hari itu, ditinggalin kerja itu, ditinggal kerja gitu ya teman-teman, bukan ditinggal yang enggak gitu ya. Kalau ditinggal kerja aku nggak masalah gitu ya teman-teman, aku lebih suka kayak gitu ya. Ya alhamdulillah sih suami aku baik gitu ya teman-teman. Ya tadi itu aku habis ngeles yang malam gitu ya, terus tadi kan siang aku ngeles yang siang gitu ya, terus aku cerita aja nih ya sambil nungguin Pak Su pulang, aku cerita-cerita gitu. Jadi akhir-akhir ini tuh aku masih suka ngeles ya teman-teman, tapi siswanya itu cuman 3 gitu ya, karena ya tadinya ada beberapa gitu, terus pada keluar gitu karena berbagai alasan gitu ya teman-teman. Nah, aku tidak memaksa ya teman-teman, mau yang les di aku silahkan, enggak juga nggak apa-apa, karena yang mau belajar itu harus dengan sukarela ya teman-teman, dengan senang hati gitu. Kalau misalkan dipaksa takutnya malah jadi nggak bagus juga gitu. Aku juga ngajarinnya nggak enak juga kalau kepaksa gitu ya teman-teman. Kadang-kadang kita juga bingung ya teman-teman, kalau misalkan anaknya kurang minat belajar gitu, apa yang kita sampaikan itu susah masuknya gitu. Beda halnya dengan anak yang antusias, meskipun istilahnya IQ-nya pas-pasan ya teman-teman. Jadi meskipun anaknya biasa-biasa aja gitu, tapi dia ada keinginan untuk berubah, kemauan keras, terus nurut, pasti itu hasilnya bagus ya teman-teman. Nah, jadi aku cerita ya, jadi anak les aku tuh berkurang dari beberapa anak gitu, jadi tinggal 3 anak sekarang ya teman-teman. Ya nggak apa-apa lah ya teman-teman, disyukuri aja gitu. Mungkin rezeki aku segitu dan aku tidak apa-apa gitu ya. Nanti kalau misalkan ya aku jalani aja dulu, nanti kedepannya gimana nanti ya. Karena jadi gini ya, karena aku ngeles gitu ya, jadi kan ke anak-anak gitu ya, meskipun anaknya cuma 3, tapi waktunya itu berbeda ya teman-teman, karena yang satu itu anak kelas 3, yang satu itu kelas 6, yang satu itu SMP gitu. Waktunya tuh dipisahin gitu ya. Jadi karena waktunya dipisahin itu, akhirnya aku harus fokus gitu ya teman-teman ngajarnya. Jadi ketika aku ngeles itu, jahitan itu diliburin gitu, terus aku juga kerjaan ngejahitnya nggak selesai, karena kalau mau ngajar itu pasti kepikirannya itu tentang kalau mau jahit gitu ya, kalau lagi jahit gitu kepikirannya tuh, kalau mau pas bagian jadwal ngajar itu kepikirannya ngajar gitu. Jadi ketika mau ngajar itu ngejahitnya itu diliburin gitu teman-teman.
jadinya ya jahitan aku terhambat ya. Mohon maaf ya buat yang nungguin baju gamis belum selesai. Terus ada banyak orang yang antri juga untuk permak ya teman-teman, makanya aku kadang aku tolak gitu yang permak gitu ya teman-teman, takutnya mereka itu nunggu lama gitu ya, nggak aku pegang, sedangkan mereka butuh gitu. Sedangkan aku tuh nggak bisa orangnya yang kerjaan itu tentang ngajar itu harus benar-benar fokus. Jadi kalau kepikiran sama ngejahit juga itu nggak fokus gitu. Jadi kayak kerjaan itu dua kerjaan karena itu beda gitu. Kalau ngejahit juga butuh pemikiran, makanya itu beda gitu. Kalau ngajar itu harus fokus merhatiin anaknya gitu. Pernah ada ya teman-teman, aku lagi ngajar gitu, terus ada orang minta permak gitu buru-buru. Jadi akhirnya aku bilang, maaf Bu, aku lagi ngajar. Akhirnya pas lagi ngajar itu aku tolak gitu, nggak enak gitu ya. Ya bukan aku nolak rezeki ya teman-teman, meskipun ngajar itu upahnya tuh nggak seberapa ya. Paling aku tuh upah ngajar ngeles itu satu bulan itu 100.000 tuh SMP, 80.000 itu SD ya teman-teman. Jadi itu upahnya tuh nggak seberapa gitu. Kalau dibilang dari penghasilan sih mungkin lebih banyak dari ngejahit ya teman-teman, karena kalau ngejahit itu misalkan sekali ngejahit meskipun permaknya itu misalkan satu baju antara 10.000 atau berapa gitu, atau ya berapa lah gitu. Tapi kan kalau dikumpulin sampai sebulan itu lebih dari 80.000 ya teman-teman. Tapi karena aku tuh ngajar itu ya teman-teman, ngajar itu pengen nyalurin ilmu aku biar bermanfaat gitu ya teman-teman. Tapi di sisi lain kadang aku bingung jadinya, kerjaan jahitan aku kerjaan jahitan aku tuh belum kelar gitu. Kadang itu juga jadi aku harus pinter-pinter ngebagi waktu ya teman-teman, harus pinter-pinter ngebagi waktu. Tapi kalau aku lagi kurang sehat ya teman-teman, itu aku bener-bener nggak bisa ngebagi waktu antara ngejahit sama ngajar gitu. Kenapa? Karena ya kondisi tubuhnya yang kurang bersahabat gitu ya teman-teman. Jadinya kalau misalkan aku nggak enak badan, sakit ya, aku terpaksa liburin les gitu. Dan kalau ngejahit kan nggak terikat waktu gitu ya teman-teman, nggak terikat kerja gitu ya, nggak terikat, maksudnya nggak harus terikat gitu ya. Kalau ngejahit gitu ya, semaunya kita, mau kita ngejahit mau enggak semaunya kita gitu. Tapi kalau misalkan ngajar itu ya, kayak ngajar itu terikat waktu gitu, terikat sama anak didik gitu teman-teman. Jadi harus benar-benar serius, dan itu dua profesi yang masih yang butuh konsentrasi gitu ya teman-teman. Oke, itu mungkin curhatan aku ya. Tapi aku tetap bersyukur teman-teman, dengan adanya anak les tuh aku merasa pertama ilmu aku sedikitnya bermanfaat gitu ya. Kedua ya ada temen aku ya, di kala aku misalkan sepi, nggak ada orang di rumah gitu ya teman-teman, ada temen yang istilahnya mereka datang ke sini untuk belajar gitu. Jadi kita tuh ada teman ngobrol, terus temennya belajar gitu ya. Jadi aku juga mengasah lagi otak aku gitu, jadi bantuin belajar mereka gitu, kayak gitu.
memecahkan masalah di sekolah gitu, masalah pelajaran maksudnya ya teman-teman. Ya seperti itu ya teman-teman, suka duka aku sebagai ibu rumah tangga produktif ya, seperti itu. Nah aku tuh buka les, buka ngejahit tuh karena kan emang suami kayak gini teman-teman, pulang tuh malam, sekarang aja belum datang ya, jam 10 itu belum datang. Dia katanya masih di kantor, sedikit lagi selesai. Ya karyawan ya teman-teman, namanya karyawan pasti kerjaannya itu lebih banyak daripada atasan mungkin ya, tapi nggak tahu juga sih ya teman-teman, mungkin atasan malah lebih apa ya, lebih banyak yang dikerjakan gitu ya. Tapi yang setahu aku sih kalau suami aku kerjanya emang banyak sih ya teman-teman. Mudah-mudahan aja kerjanya cepet selesai dan cepet pulang gitu, biar apa ya, nggak pulang malam-malam terus gitu, kasihan gitu, capek ke badan. Mana perjalanan dari kantor ke rumah itu 1 jam teman-teman, jadi setiap hari itu dia menghabiskan waktu 2 jam bolak-balik, jadi berangkat 1 jam, pulang 1 jam gitu. Ya itulah ya teman-teman, perjuangan seorang seorang suami gitu, seorang kepala rumah tangga ya, jadi tulang punggung keluarga ya teman-teman, untuk menghidupi istri dan keluarganya ya teman-teman gitu. Jadi meskipun aku belum punya anak juga ya, tapi kan masih ada orang tua yang harus kita perhatikan sedikit banyaknya ya. Ya meskipun nggak banyak ya teman-teman gitu, aku juga merasa kayak kurang banyak gitu ngasih ke orang tua gitu ya, tapi gimana lagi, kehidupan kita juga di sini kebutuhannya juga banyak ya teman-teman. Istilahnya yang penghasilan kita tuh sesuai dengan pengeluaran kita gitu ya. Kadang kita melihat orang lain terlihat enak gitu ya, padahal emang sesuai dengan kehidupannya gitu. Jadi terkadang kita itu harus bersyukur gitu ya teman-teman, jangan melihat kelebihan orang lain, jangan melihat kebahagiaan orang lain. Kita kalau misalkan melihat kebahagiaan orang lain ya harus ya bahagia aja gitu, nggak usah kayak saya mah begini, orang lain mah begitu gitu ya teman-teman. Jangan ya, jadi biar kita juga punya kebahagiaan sendiri gitu ya, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan sendiri gitu. Jadi kita tuh harus banyak bersyukur, biar enggak dibilang kayak kupur nikmat gitu ya teman-teman. Nauzubillahimin dalik, semoga kita tuh dijauhkan dari yang namanya kupur nikmat gitu ya teman-teman. Jadi apapun kondisi kita harus tetap bersyukur. Yang misalkan perekonomiannya sulit gitu, bersyukur masih ada keluarga gitu ya teman-teman. Terus yang pokoknya setiap kekurangan pasti ada kelebihan deh teman-teman. Kayak istilahnya aku ekonomi dalam keluarga itu nggak terlalu sulit, tapi belum punya keturunan, terus keluarga jauh gitu teman-teman. Ya ada kekurangan dan kelebihannya gitu ya. Yang ekonominya sulit, anaknya banyak, terus mertuanya galak, bisa begitu kan ya teman-teman. Jadi setiap rumah tangga itu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi gimana kita gimana kita melihat itu ya teman-teman. Jadi kita jangan terlalu baper dengan kehidupan orang lain ya teman-teman. Jadi kita harus bersyukur gitu dengan apa yang sudah Allah berikan kepada keluarga kita gitu. Mau keluarga kita itu
keluarga kita itu bagaimanapun kondisinya kita harus tetap bersyukur. Malah kalau dengan bersyukur itu nikmat itu akan terasa bertambah gitu ya teman-teman. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat ya. Pokoknya segitu aja deh ya teman-teman, takutnya aku disangka Bu Ustadz deh ceramah gitu ya. Oke teman-teman, udah malam nih, aku mau istirahat aja ya, biarin suami nanti pulang pasti buka pintu sendiri ya teman-teman. Baik, sekian, mohon maaf bila ada perkataan aku yang kurang berkenan ya, perkataan aku yang salah atau salah-salah kata, tingkah laku, perbuatan atau apapun yang, atau kalau takutnya ada perkataan yang menyinggung, menyakiti hati, mohon dimaafkan ya teman-teman, karena itu nggak ada maksud untuk menyakiti teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani, rohani, sehat segalanya ya teman-teman, dan dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, usahanya, disehatkan badannya, badan kita, badan keluarga kita, pokoknya semuanya lancar selalu ya. Oke, terima kasih, takutnya ini kepanjangan durasinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye. Jam 11 malam, jam 11 malam, 11 malam baru pulang. Apa itu? Oleh-oleh dan oleh-oleh, dikasih makanan. Nyogok guys, nyogok kayaknya. Nyogok ya? Nyogok. Iya dong. Nyogok. Iya dong, masa enggak? Nyogok. Iya. Beli apa dikasih? Hah? Biasa jatah lembur. Udah jatah lembur aja seneng dibawain. Nyogok. Iya dong. Oh, dasar. Ini apa? Roti bakar. Kata ini roti bakarnya udah dingin guys. Sisa. 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 Bukan sisa. Apaan tuh? Bekas. Sisa sama bekas sama aja. Ini sisa. Bukan sisa tapi bekas, parah. Tuh, parah tuh guys. Tuh guys, parah. Disogok pakai roti bakar, disogok. Enak. 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 Ini dalamnya apa sih? Dalamnya kayak apa? Kayak biskuit gitu, kriuk-kriuk. Nggak tahu. Kayak biskuit dalamnya. Ada kriuk-kriuknya.